Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Samsul Bayhaqi dari kelas 11 TDKA. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat gelombang sinus dan juga superposisi. Pertama-tama kita akan membuat dahulu gelombang sinus di Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Jadi pertama-tama kita buat dahulu T atau waktu dari atau untuk gelombangnya. Jadi yang pertama kita tulis saja 0 di kolom pertama. Lalu di kolom keduanya kita hanya tinggal menambahkan sama dengan kolom pertama ditambah 1, seperti itu. Setelah itu kita tarik dari kolom kedua tadi sampai ke ujung. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan rumus, maka semuanya akan otomatis bertambah 1 setiap kolomnya. Yang kedua, kita akan mencari sin X. Bagaimana mencari sin X? Rumusnya seperti ini, yaitu sama dengan amplitudo dikali sin dikali frekuensi, lalu kita kalikan dengan pi dibagi 30, yaitu waktu tadi 60 dibagi 2. Setelah itu kita kalikan dengan T kolom pertama, kita tutup. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa kita tambahkan absolut di setiap di frekuensi dan amplitudonya. Nah, seperti itu. Lalu kita enter dan kita tinggal tarik lagi seperti tadi sampai ke ujung sini dan hasilnya sudah ketemu. Lalu sekarang kita akan mencari sin X ditambah pasa. Caranya kita tinggal mengcopy rumus dari mencari sin X, lalu kita tinggal copy sebentar. Copy, lalu kita paste di sini. Nah, namun sebelum itu kita hapus dahulu kurungnya dan kita tambahkan pi dikali pasa dan kita tutup kurungnya. Namun sebelum itu kita tambahkan dahulu absolut di pasanya, lalu kita enter dan seperti biasa kita tarik sampai ke ujung. Nah, sudah ketemu. Sekarang kita akan mencari cos. Untuk mencari cos sebenarnya sama saja seperti mencari sin, hanya saja bedanya kita tinggal mengganti
sin di sini di bagian sini menjadi cos. Oleh karena itu kita hanya tinggal mengcopy paste yang bagian pertama sinnya. Namun kita ganti sin di sini jadi menjadi cos. Lalu kita enter. Nah, lalu seperti biasa kita tarik sampai ke ujung sini. Dan sekarang untuk mencari cos Y ditambah pasa, sama seperti mencari sin X tambah pasa tadi, kita tinggal mengcopy paste dari cos Y, lalu kita hapus dan kita tambahkan dengan pi dikali pasa, lalu kita kurung tutup, tambahkan absolute dan enter. Seperti biasa kita tarik. Oh iya, jangan lupa sinnya kita ganti dahulu. Nah, lalu kita tarik dari sini sampai ke ujung seperti itu. Lalu setelah kita menemukan sin X tambah pasa, cos Y dan cos Y tambah pasa, kita hanya tinggal membuat grafiknya saja. Jadi caranya seperti ini. Kita blok dulu di setiap barisnya, lalu kita pilih insert dan pilih gambar ini, lalu kita pilih 3D line, 2D line, seperti itu. Sama saja seperti dengan yang sin X. Mau yang sin X tambah pasa, cos Y maupun cos Y tambah pasa, caranya sama saja seperti itu. Hanya saja kita membloknya di bagian yang akan kita buat tabelnya saja. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita akan mencoba membuat superposisi. Nah, sekarang kita masuk ke superposisi, yang yaitu superposisi square. Jadi untuk membuat superposisi square kita memerlukan beberapa kolom, yaitu kolom untuk frekuensi, amplitudo, dan waktu, yaitu dari 1 sampai 9. Sedangkan untuk waktu kita membutuhkan Y totalnya. Dan waktu sendiri kita bisa membuat sampai 60 detik maupun 30, terserah kalian. Nah, jadi yang pertama-tama kita itu harus memasukkan dahulu rumus ke Y. Apa itu rumusnya? Nah, rumusnya itu adalah sama dengan amplitudo 1 dikalikan dengan sin dan dengan sin, lalu dengan waktu yang pertama, lalu kita kalikan dengan pi. Setelah itu kita bagi 30. Lalu kita kalikan lagi dengan frekuensi yang pertama, lalu kita tutup. Nah, jangan lupa tambahkan lambang dolar ya di amplitudo dan frekuensinya. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya seperti itu, berlaku juga untuk Y2 sampai seterusnya. Rumusnya seperti itu, hanya saja jika Y2 kita masukkannya frekuensi 2 dan amplitudo 2, Y3 amplitudo 3 dan frekuensi 3, Y4 amplitudo 4 dan frekuensi 4, dan seterusnya. Jadi seperti itu.
Nah, setelah semuanya terisi, kita hanya tinggal menambahkan frekuensi dan amplitudenya. Untuk frekuensi sendiri, kita mulai dengan angka-angka ganjil, namun kita selingi angka 0 di setiap barisnya. Jadi seperti ini: 1 0 3 0 5 0 7 0 7 0 lalu 9. Dengan amplitudo kita mulai dari angka 1, lalu kita bagi 2 menjadi 0,5, kita bagi 2 lagi menjadi 0,25 atau 0,2 saja, lalu kita bagi 2 lagi menjadi 0,1, 0,05, 0,02, 5, 0,013, 0,006, 0,003. Nah, seperti itu. Setelah kita isi semua, kita hanya tinggal menarik dari ia total, lalu kita insert, pilih 2D line. Nah, seperti ini sudah jadi, yaitu gelombang square-nya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah itu sekarang kita akan masuk ke superposisi gergaji. Nah, sedangkan untuk superposisi yang gergaji sama saja dengan superposisi square, yang berbeda hanya frekuensi dan amplitudonya. Untuk superposisi gergaji, frekuensinya yaitu kelipatan 10, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sedangkan untuk amplitudonya kita mulai dari 12, lalu 5, lalu 2,5, lalu 1,5, lalu 0,75, 0,375, 0,1885, 0,185, 0,095 dan 0,0445. Setelah itu seperti biasa, kita tarik dari ya totalnya sampai ke ujung, lalu kita insert dan kita pilih yang ini 2D line. Nah, sudah jadi superposisi gergajinya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, mungkin seperti itu saja video tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.